Bang, Azizi graduate. Ya mampus Azizi graduate. Ya, ya terus kenapa? Mari kita bahas. Selamat datang teman-teman di konten membahas, sebuah konten yang akan membahas apapun yang sekiranya lagi pengen gue bahas. Dan hari ini tanggal 7 April 2024 kita kedatangan sebuah berita yang mendadak, lagi-lagi mendadak. Kalau nggak mendadak bukan JKT namanya. Pengumuman tentang graduate dari Azizi Syafaa Sadel generasi 7 JKT48. Ya, sebuah pengumuman yang sudah sangat tidak asing di dunia per JKT-JKT ini, yaitu adalah pengumuman graduate gitu. Jangan ada yang nanya lagi kenapa gue pakai kacamata bolong ketika syutingnya. Gitu. Karena ini buat syuting. Tapi bukan kacamatanya mau gue bahas. Kita bahas tentang Azizi Syafaa Sadel. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang lah kok dadakan banget gitu. Ada juga orang-orang yang kayak tiba-tiba menyalahkan, bukan menyalahkan ya, mungkin dia terini banget sama Polisi Idol. Nah, jadi beberapa waktu lalu Polisi Idol pernah bikin kayak sebuah thread gitu yang bikin dia cukup dibicarakan gitu. Kenapa gue jadi bahas Polisi Idol ya? Tapi intinya ada beberapa poin yang pengen gue bahas di sini, bukan dari Polisi Idolnya, tapi yang mengenai tentang ini. Jadi menurut gue sendiri JKT48 itu harusnya gimana? Atau apa yang bisa kita lihat dari JKT48 sekarang mengenai graduate-nya Azizi? Gue akan membuat analogi sederhana supaya teman-teman bisa ngebayangin ya. Bayangin sebuah industri idol di Indonesia itu adalah olahraga, semacam dunia olahraga gitu. Jenisnya banyak, permainannya juga banyak gitu. Nah, JKT48 itu seperti bola basket. Teman-teman tahu ukuran bola basket ya? Jadi sebesar bola basket itu ukuran JKT48 sesungguhnya yang seharusnya. Atau yang biasa kita sebut sebagai golden eranya JKT48. Nah, itu ada di bola basket gitu. Nah, JKT48 sekarang itu ada di bola bekel. Teman-teman tahu bola bekel ya? Kalau nggak ada tuh bola bekel nanti gue kasih gambarnya. Masa iya sih nggak ada itu bola bekel. Nah, tapi ini ya bola bekel. Walaupun itu bukan olahraga, tapi kurang lebih ukurannya segitu. Nah, bedanya bola bekelnya ini baru keluar dari pabrik. Nah, teman-teman bayangin baru keluar dari tempat pembuatan bola bekel. Jadi warnanya masih bagus, masih bening, bagian beningnya tuh masih bening banget gitu, belum kuning-kuning. Nah, itu adalah JKT48 sekarang. Terus member-member ini ada di mana? Member-member yang muda-muda, mereka tuh masih segede kelereng, teman-teman, atau gundu ya, masih segede itu. Nah, itu adalah member-member yang masih muda-muda. Tapi untuk member-member yang udah sekelas Azizi, Christy, Ola misalnya, atau Freya, mungkin terutama yang kita bahas hari ini adalah Azizi. Untuk member-member segede Azizi, mereka itu bukan lagi sebuah kelereng, tapi mereka itu jauh lebih besar daripada grupnya. Jadi lebih besar daripada bola bekel. Kalau gue memperumpamakannya mereka seperti bola sepak takraw. Teman-teman tahu bola sepak takraw? Kalau teman-teman gak tahu nanti gue kasih lihat lagi gambarnya. Nah, kayak gitu. Itu adalah membernya. Jadi membernya itu memang jauh lebih besar daripada grupnya itu sendiri, teman-teman. Gua nggak bilang JKT48 sekarang kecil, atau gua nggak bilang JKT48 sekarang jelek. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan JKT48 seharusnya, misalnya gini, misalnya kita lihat JKT48 di masa itu, di masa dimana-mana kalian semua menyebutnya sebagai golden era gitu ya. Wah, ini adalah golden eranya JKT48. Setiap kegiatan JKT48 itu datangnya dari internal. Internal itu adalah kegiatan-kegiatan internal itu tiga aspek ini, teman-teman. Ada 3 aspek, yaitu member, manajemen, dan fans. Ada 3, member, manajemen, dan fans. 3 ini adalah internal. Yang eksternalnya apa? Eksternalnya adalah publik yang bukan fans JKT, yang gak ngikutin JKT atau bahkan tahu JKT48 cuma lewat TV. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai eksternal. Kalau gue menyebutnya seperti itu. JKT48 yang golden era itu, yang bikin JKT48 itu JKT, itu adalah JKT48 yang udah sebesar bola basket, lebih besar daripada bola-bola yang tadi gue sebutin. Jadi gede banget. Tapi masalahnya bola basket JKT48 pada masa itu nggak enak dilihat. Maksudnya gini, tidak ada nggak ada pembaruan gitu. Jadi
Lu bayangin ada bola basket, memang gede ukuran bola basket, tapi lu bayangin kayak warnanya udah luntur, terus kayak bola basketnya sering kempes, kayak gitu-gitu. Jadi kayak, lah emang bola basket gede, cuman kalau kayak gini terus ya orang-orang jadinya nggak menarik gitu. Bola basket tuh jadi kayak tidak menarik sama sekali. Nah itulah yang terjadi dengan JKT48 zaman dulu. Nah JKT48 zaman sekarang itu seperti bola bekel. Memang jauh lebih kecil dibandingkan bola basket. Tapi bedanya adalah bola bekelnya ini baru keluar dari pabrik. Jadi masih bagus-bagusnya, masih fresh-freshnya, masih anget-angetnya. Nah itu JKT48 New Era. Jadi ukurannya tuh bukan JKT48 yang sesungguhnya. Jadi JKT48 itu jauh lebih gede daripada JKT48 yang kalian lihat sekarang. Itu jauh lebih gede, jauh lebih berisi. Itu udah pasti. Nah masalahnya adalah warnanya tuh bagus banget karena baru keluar dari pabrik gitu, istilahnya gitu. Ini pabrik yang baru yang menghargai sebuah visual atau kemasan atau packaging. Ya itulah JKT48 New Era gitu. Nah sedangkan JKT48 yang zaman dulu mereka mikirnya bahwa JKT-nya tuh harus gede. Walaupun visualnya gitu-gitu aja. Orang kan tetap bosan ya walaupun visualnya gitu-gitu aja. Ntar gue minum dulu. Nah, jadi ada dua keseimbangan. Jadi kayak yang dulu itu JKT48-nya gede banget, tapi memang warnanya nggak menarik. Jadi kayak udah usang gitu, kayak bola basket yang udah dipakai puluhan tahun gitu, gede tapi kayak ya kalau nggak dibaruhi ya buat apa gitu, dikit-dikit kempes atau bolanya warnanya udah nggak bola basket gitu warnanya, kan jadi kayak sama aja bohong gitu. Nah JKT48 yang sekarang visualnya bagus banget, tapi secara bentuk itu bukan JKT48 karena JKT48 itu bukan segede bola bekel tapi segede bola basket. Sampai sini jelas gak? Nah masalahnya adalah Azizi atau member-member lain yang sekarang jadi member-member besar lah ya di JKT48 kayak Azizi atau Christy atau bahkan Freya. Kalau Shanice Gracia Feni mah udah kita geser aja, itu orang udahlah. Nah tapi gini maksud gue, kan mereka nih bukan member-member yang cuma sekedar visualnya doang yang bagus, tapi memang mereka punya kontennya atau punya karakteristik sendiri-sendiri gitu. Mereka punya warnanya yang kuat, mereka punya apa tadi gue bilang karakteristik yang kita tahu banget dah kalau ngeliat kayak gini, oh ini jadi inget Azizi nih, atau ketika kita ngelihat sesuatu oh jadi inget Freya nih, atau inget sesuatu jadi inget Marsha nih atau siapa lah gitu. Nah itu menunjukkan bahwa mereka tuh sebenarnya punya karakteristik yang kuat gitu, punya karakteristik yang kuat, yang besar. Yang tadi gue bayangin adalah mereka ini itu sudah sebesar bola sepak takraw teman-teman, sebesar bola sepak takraw. Nah kalau kita bayangin JKT-nya aja itu segede bola bekel, sedangkan membernya itu segede bola takraw. Lah membernya aja lebih gede daripada grupnya. Ngapain? Itu kayak lu taruh paus tapi di kolam ikan cupang. Iya kelar gitu, maksudnya pausnya aja gede banget, kolamnya kecil banget, ya ngapain gitu. Kalau dua-duanya ditaruh di tempat yang sama gitu, paus tapi ditaruh di tempat ikan cupang, kan tempatnya hancur, pausnya mati, kelar dua-duanya. Kalau dua-duanya mau tetap awet atau tetap ada wujudnya, ya udah pausnya dibalikin ke laut, ininya apa namanya tempatnya tempat cupangnya itu iya ditaruh cupang bukan ditaruh paus gitu. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa lu untuk mempertahankan Azizi terus-terusan kecuali grupnya berkembang. Yang tadi gue bilang JKT48 sekarang itu ukurannya segede bola bekel, seharusnya JKT48 itu segede bola basket. Udah jelas banyak banget pengalaman yang member-member sekelas Azizi aja itu belum dapet. Let's say misalnya kita bahas satu-satu. Kalau high touch dan handshake mungkin Azizi udah ngerasain ya, tapi kayak misalnya direct selling ke kota-kota gitu. Contoh misalnya gini, teman-teman coba cari direct selling Kiboteki Refrain gitu di di Surabaya, direct selling Kiboteki Refrain di Surabaya. Teman-teman lihat deh di situ, nggak semua member ada. Jadi kayak cuma Sanju, Nabila, Veranda, Sandy, Baby, kalau gue nggak salah inget, ya pokoknya siapa lagi tuh gue lupa. Mereka dikirim ke Surabaya untuk direct selling single. Yang dijual tuh direct selling single. Jadi kayak Kiboteki Refrain dikeluarin dalam bentuk digital dan bentuk fisik, karena itu karakternya JKT ya, punya setiap benda tuh ada fisiknya gitu. Setiap yang pengen dia keluarin punya fisiknya, ada digital ada fisik. Fisiknya ini supaya laku gimana? Ada direct selling. Nah kegiatan-kegiatan itu kan datangnya dari internal,
Dan kegiatan-kegiatan kayak gitulah yang bikin JKT48 itu JKT. Nah tapi masalahnya adalah kan kita udah nggak pernah ngeliat lagi yang kayak gitu-gitu di JKT48. Jadi hilang. Ya mau nggak mau yang tadinya isinya sebanyak bola basket atau isi anginnya sebanyak bola basket, ya sekarang harus segede bola bekel doang. Bahkan bola bekel aja nggak tahu tuh dalamnya ada anginnya apa enggak gitu. Kayaknya isinya karet doang deh. Nggak bisa bola sepak takraw lu paksa jadi bekel. Nggak bisa. Bekel ya bekel, sepak takraw sepak takraw. Dan itu yang terjadi di JKT48 sekarang gitu. Maka menurut gua keputusan Azizi untuk graduate itu bisa banget. Itu betul banget. Karena ya lu udah jadi sepak takraw, lu tuh lebih gede daripada grup lu gitu. Bahkan gini deh, kita bayangin aja Azizi, ngapain gue buka, kan gue bisa ngucek dari sini ya. Tapi gak apa-apa lah, buka aja. Bayangin Azizi yang segede itu, sebesar itu jadi member, harus ngerasain JKT48 yang sekecil itu. Ya gak bisa, dia udah dapet semuanya. Tahu ukuran dia lebih gede daripada membernya, daripada grupnya. Kan ya udah jelas, udah sangat-sangat jelas gitu bahwa ya gak bisa. Ngapain lo harus jadi bola bekel? Lu aja lebih gede daripada bola bekel kan gitu. Ya Azizi, lu ngapain memaksakan diri lu untuk terus ada di JKT? Kan lu aja lebih gede daripada JKT48 itu sendiri. Tuh kita gak usah gini deh. Bayangin aja gini deh. Trainee JKT48 100.000 follower tuh gimana? Trainee JKT48 100.000 follower gimana? Kita kalau mau ngebandingin dari follower ya, JKT-nya segitu-gitu aja. Di Twitter yang 4 juta, 5 juta segitu doang. Bahkan followersnya Azizi, Freya di Instagram bandingin sama followers official JKT ya jauh. Jadi kayak lah nggak bisa, lu tidak bisa memaksakan orang-orang ini ada terus di kelompok lu atau terus di grup lu. Jadi kayak ya buat apa gitu, kasihan dianya justru. Kita bandingin lagi misalnya gini deh. Sekarang Azizi 6,5 hampir 7 tahun di JKT. Dia masuk 2018 kan kalau gue nggak salah 18. Ya 6,5 tahun 7 tahunan lah. Bayangin 6,5 tahun karirnya Azizi. Ketika Azizi masuk itu tahun 2018, berarti sekitar Kimiwa Melody, terus Uza, Everyday Katyusha ya, masa-masa itulah ya. Berarti kurang lebih dari single ke-18 Azizi masuk JKT48 itu udah punya 18 single, kurang lebih gitulah ya. Nah terus 6,5 tahun kemudian JKT48 sekarang punya 24 single. Berarti dalam 6 tahun Azizi cuma ngerasain ada 6 single. Cuma ada 6 single di JKT48 dalam 6,5 tahun. Azizi 6,5 tahun merasakan 6 single sekali jadi center. Untuk ukuran JKT48 sekarang itu gila banget pak. Itu member aneh bin ajaib, itu gede banget itu member. Cuman maksudnya kalau kita bandingin dengan JKT48 sebenarnya yang seukuran bola basket tadi, kita berkaca sama Shani deh misalnya, yang sama-sama bentar lagi cabut dari JKT ya. Kita bandingin sama Shani. Shani masuk 2014. Shani masuk 2014. Ketika dia masuk jadi trainee, itu JKT48 singlenya baru single kelima, yaitu Flying Gate. 6,5 tahun kemudian, notabene berarti 2020 ke 2021, ya sekitar segitulah. JKT48 itu baru sampai Rhapsody. Di tahun 2020 itu JKT48 baru sampai Rhapsody ya, belum Sayonara Crawl, Darashina itu belum. Baru sampai Rhapsody di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat Rhapsody itu adalah single ke-21 JKT48, single ke-21. Single ke-21 aja dalam 6,5 tahun. Lu bayangin, Shani masuk JKT48, singlenya single kelima. JKT48 baru punya 5 single. Dia masuk di single kelima tuh, waktu masih masa-masa Flying Gate. 6,5 tahun kemudian JKT48 udah punya 21 single. Berarti dari 5 ke 21 JKT48 tuh kurang lebih berapa tuh? Berapa single tuh? 5 ke 21 berapa sih guys? Kok gue jadi gak bisa ngitung. 16, oke? 16 single, teman-teman. Bayangin 16 single dalam 6,5 tahun, 16 single. Azizi 6,5 tahun cuma ngerasain 6 single. Itu perbandingannya jauh banget loh. Bisa hampir 3 kali lipat jauhnya. Dan bayangin, pada masa itu kalau JKT48 ngerilis lagu, itu bukan cuma lagunya doang, bukan cuma singlenya doang, tapi ada coupling songnya. Bahkan gak cuma coupling song, ada Under Girls-nya kan. Gila banget, maksudnya sebesar itu loh JKT48 gitu. Kalau kita berkaca 2014 deh. 2014 itu ada apa? Ada Manatsu no Sounds Good 2014. Abis itu ada Flying Gate, ada Gingham Check. Buset, ya sekitar 3-4 single lah rilis di 2014. Abis itu ada coupling songnya. Flying Gate ada apa tuh? Gue lupa lagi coupling songnya Flying Gate apa ya guys? Tolong ingetin gue. Bukan cuma coupling song,
tapi ada undergirls-nya juga. Hanikami Lollipop misalnya, atau kalau itu apa ya, Utsukushi Inazuma misalnya, itu coupling songnya Gingham Check. Utsukushi Inazuma tuh coupling song apa undergirls ya, lupa gue. Tapi kurang lebih begitu teman-teman. Maksudnya bukan cuma singlenya doang yang rilis, tapi ada yang lain. Jadi sebesar itulah JKT48. Dan Shani dalam 6,5 tahun ngerasain banyak banget lagu. Kalau kita berpatok sama single aja misalnya, kita ngeliat dari singlenya aja, 6,5 tahun ngerasain 16 single. Dari Shani masuk JKT 2014 ketika Shani masuk lagi Flying Gate. Kalau gue gak salah inget tuh, lagi Flying Gate. 6,5 tahun 2020 Rhapsody single ke-21. Berarti dari 5 ke 21 16 single. Gila gak? 6,5 tahun 16 single dalam 6,5 tahun loh. Sedangkan kalau kita bandingin Azizi misalnya, 6,5 tahun cuma ngerasain 6 single. Berarti kan Azizi tuh tidak merasakan JKT48 yang sebenarnya. Atau kalau kita mau mundur lagi misalnya ke Kamelody, contohnya Kamelody itu berkarir di JKT48 kurang lebih sama 6,5 tahun juga di JKT48. Tapi lu lihat deh, 6,5 tahunnya Kamelody 18 kali ngerasain single sepanjang dia jadi member ya. Ngerasain 8 JKT48. Kamelody merasakan JKT48 itu merilis dari single pertama sampai single ke-18 karena memang pionir ya, jadi 18 single. Dari 18 single masuk 17 kali sebagai senbatsu. Dari 17 kali sebagai senbatsu 9 kali jadi center. River Kamelody, Yuhi Kamelody, Manatsu no Sounds Good Kamelody, Flying Gate Kamelody, Gingham Check Kamelody, Pareo Emerald Kamelody, Beginner Kamelody. Sebelum Pareo tuh apa? Ada Kazewa Fuiteru, itu Kamelody juga. Terus terakhir Kimi wa Melody 9 kali jadi center dalam 6,5 tahun. Emang udah gak ngotak aja orang itu kalau kita mau bandingin. Cuma balik lagi kalau kita ngeliatin Azizi, 6,5 tahunnya Azizi dia cuma ngerasain 6 single. Dari 6 single coba yang bener-bener itu ada semua? Nggak ada. Kalau kita mau ngelihat misalnya dari 6,5 tahun tuh apa gitu, 6,5 tahun apakah dia benar-benar merasakan JKT48 sesungguhnya? Ya kan enggak gitu. Jadi JKT48-nya nggak berkembang, maksudnya JKT48-nya ya warnanya makin bagus, makin cerah, makin ngejreng, makin punya banyak warna unik gitu. Kayak special performance video Aozora Katomoe kemarin itu nggak bisa bohong, itu udah bener-bener wow bagus banget gitu. Nah tapi kalau kita lihat lagi Aozora Katomoe itu cuma ngasih warna doang, dan itu adalah hal yang sebenarnya dibutuhin sama JKT48 zaman dulu. Yang tadi gue bilang JKT48 zaman dulu itu segede bola basket, gede banget dibandingkan bola-bola yang lain, tapi warnanya udah kusem, bolanya sering kempes yang tadi gue bilang gitu apa segala macam. Nah itu adalah JKT48 zaman dulu. Yang dibutuhkan JKT48 zaman dulu apa? Ya itu tadi, visual yang bagus supaya orang tertarik untuk lihat bolanya dan segala macam. Itu yang dibutuhkan. Nah masalahnya hal-hal yang dibutuhkan itu ada di JKT48 zaman sekarang. Tapi JKT48 zaman sekarang itu nggak sebesar bola basket. Mereka cuma sebesar bola bekel, cuma sekitar bola bekel. Ada plus minus ya kan. Nah tapi masalahnya gini, untuk sebesar Azizi teman-teman ya, dia tuh udah nggak bisa menggunakan JKT48 yang sekarang tuh udah nggak bisa. Azizi, Freya, Christy, atau Ellie, siapa lagi, member-member gede di JKT48 kayak gitu, udah nggak bisa ngerasain JKT48 yang bola bekel tuh udah nggak bisa, udah sama sekali nggak bisa. Harus merasakan mana? Yang bola basket. Tapi bang, masalahnya kan gini, JKT48 yang bola basket itu kan di eranya generasi 1. Oke, kalau kita mau berkaca dari kepemimpinan, kita mau hanya berkaca dari kepemimpinannya aja, Shani, Gracia itu memang tidak sebesar bola basket. Karena bola basket tuh kalau lengkap ya generasi 1, 2, 3 dasarnya JKT48 ada semua tuh generasi 1, 2, 3 barulah sebesar bola basket. Tapi kalau kita cuma mau berkaca dari generasi 3-nya aja, mereka tuh segede bola voli, teman-teman. Bayangin segede bola voli. Maka Azizi yang segede bola sepak takraw itu harus ada mempelajari supaya dia bisa jadi bola voli, segede bola voli gitu. Nah itu masih make sense kalau mau berdasarkan kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan sekarang kan dipimpin Gen 3 nih. Gen 3 sebesar bola voli menurut gue gitu. Tapi kita lihat lagi, Azizi tuh udah gak bisa di JKT48 yang sekarang. Bahkan kayak member-member ini aja, Shani, Fanny, Gracia, Shani, Fanny, Gracia deh. Fanny misalnya, kalau dia gak dapat kesempatan di Quad Lips, selesai. Graduate bentar lagi itu.
Gracia lu mau ngapain lagi gitu? Apa yang lu mau rasain apa lagi? Udah semua. Lu udah cukup sebenarnya di JKT48 tuh. Shani bentar lagi keluar ya. Jadi kayak udah, tapi gak apa-apa kita bawa aja. Shani gitu apa segala macam kan jadi kayak mereka yang udah segede bola voli aja harus berada di JKT48 yang ukurannya segede bola bekel. Bagus. Bola bekel tuh gak jelek, bagus. Apalagi baru keluar dari pabrik yang tadi gue bilang. Nih bola bekel tapi baru keluar dari pabrik itu jadi masih bagus-bagusnya. Enggak ada salahnya, cuman bukan JKT. JKT itu segede bola basket, teman-teman. Segede bola basket, bukan segede bola bekel. Dan orang-orang ini yang udah segede bola voli, segede sepak takraw harus dipaksa jadi bola bekel. Ya ngapain, kasihan dianya gitu. Dan apa yang dilakuin sama Azizi graduate di zaman sekarang itu pilihan yang tepat, karena untuk bisa segede Shani atau segede bola voli gitu ya, untuk segede bola voli atau segede bola basket lah intinya, untuk bisa merasakan itu semua harus balik lagi ke grupnya dan 48 grupnya juga. Ini gue bukan cuma nyalahin manajemen JKT ya, gue menyalahkan manajemen JKT di sini, tapi bukan cuma mereka, karena kan mereka juga punya bos-bos ya, mereka juga punya atasan. Tapi kayak misalnya hey Verna Losom, Super Bowl Co Ltd, di mana kepala kalian? Kalau lu nggak bisa ngurus sudah deh, itu Takashi Minami suruh ngurus lagi dah 48 grup. Kesel, ceritanya kesel, marah-marah. Nah, ada orang-orang ini yang nggak mereka udah full power ya, mereka yang punya kuasa gitu. Jadi mau didebat kayak apa juga ya nggak mungkin gitu kan. Ya Pak, tadi dimatiin sama mama. Nah, yang gimana? Nggak mungkin kan. Ngelihat merekanya aja, ngeliat 48 grup aja yang dengan kondisinya kayak gini, mereka udah empot-empotan banget. Udahlah nggak usah lu ngapain lagi di JKT48, nggak usah gitu, buat apa? Nah, ini bukan gue menyuruh mereka graduate ya, tapi maksudnya kalau udah segede Azizi dengan kondisi grupnya yang seperti sekarang, udah lu cabut gitu, kayak lu menyiapkan kesempatan lo gitu ya. Tapi jangan nyesel kalau tiba-tiba JKT48 balik lagi segede bola basket, ya lu jangan nyesel gitu aja sih. Sama kayak misalnya generasi 1, 2, 3 ngelihat JKT48 sekarang yang punya video klip special performance video Ozora Katomoy, Ponytail Toshushu, aransemen ulang di lagu-lagu Virgin Love dan segala macamnya, musik special performance video Only Today, musim panas yang kacau, apalagi tuh Kurumito Dialogue. Ya mereka kan juga kayak harusnya ada gue gitu ya. Udah santai aja, udah lewat, bukan masa lu aja gitu emang. Jadi untuk Azizi pesannya adalah congratulations atas graduation announcement-nya, selamat ya. Gua nggak tahu apakah ini bakalan ditonton sama Azizi atau enggak, tapi ya semoga Azizi kamu benar-benar ini ya, Azizi kamu benar-benar bisa lebih baik lagi dari JKT48. Enggak, gue bukan menyalahkan JKT48 ya, dan gue juga nggak pengen Azizi keluar dari JKT terus jelek-jelekin JKT, enggak. Maksud gue lu lebih baik dari ketika di masa lu masih di JKT gitulah ya. Itu harapan gue, dan semoga kita suatu saat bisa kali lu main ke acara-acara bikinan gue. Ya kan, kali aja. Atau teman-teman juga pengen ngeliat Azizi di YouTube channel gue, aminin aja dulu. Kalau pengen kayak gitu jangan lupa untuk saweria.co/haikaldaming, masuk terus Haikal, saweria.co. Jangan lupa untuk tulis di komen bawah gimana pendapat kamu semua tentang pengumuman graduation Azizi yang secara tiba-tiba ini, yang tiba-tiba rame diomongin orang-orang. Sekali lagi terima kasih yang udah menonton sampai akhir, sekitar 29, anjir 30 menit, gila. 30 menit syuting ngobrolin tentang grade-nya Azizi doang. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Gue juga bikin video sebelum ini, jadi jangan lupa ditonton. Dan sampai bertemu di video membahas selanjutnya. Dadah. Ya mampus Azizi graduate. Mungkin bagi diri